Perjalanan kita lanjutkan menuju Kabupaten Probolinggo. Kita berhenti sebentar di pom bensin. Kita telah memasuki Keraksaan, ibu kota Kabupaten Probolinggo. Asal-usul Keraksaan berasal dari kata kerasan atau betah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kerasan ini merujuk pada legenda kunjungan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit yang merasa betah saat beristirahat di wilayah ini. Nama tersebut kemudian berubah pengucapannya menjadi Kerasan, Keraksan, dan akhirnya Keraksaan. Menariknya di masa era kolonial Belanda, Keraksaan sempat memiliki status sebagai kabupaten mandiri. Kita lihat rest area hutan kota Gelora Merdeka di sebelah kiri kita. Keraksaan pernah menjadi kabupaten mandiri atau Regenskap yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 1929, merupakan pecahan dari Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 1934, Kabupaten Keraksaan dibubarkan dan digabung kembali dengan Kabupaten Probolinggo. Keraksaan resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2010 yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2010. Pemindahan dari kota Probolinggo ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan memusatkan pemerintahan di wilayah administrasi kabupaten itu sendiri. Kembali ke sejarah masa lalu, Kabupaten Probolinggo pernah dibagi menjadi 3 kabupaten.
yaitu Kabupaten Probolinggo terdiri dari Distrik Probolinggo, Tongas, Dringu, dan Tengger. Kita melewati area perkantoran Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Kalau Kabupaten Keraksaan meliputi Distrik Keraksaan, Distrik Paiton, Distrik Gending, dan Distrik Gading. Kabupaten Lumajang meliputi Distrik Lumajang, Distrik Ranu Lamongan, Distrik Tempeh, dan Distrik Kandangan. Sedangkan Kabupaten Bondowoso dahulunya dibagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari Distrik Bondowoso, Distrik Tamanan, Distrik Wonosari, dan Distrik Prajekan. Serta Kabupaten Jember meliputi Distrik Jember, Distrik Kalisat, Distrik Mayang, Distrik Rambi Puji, Distrik Tanggul, Puker, dan Wuluhan. Keadaan geografis Kabupaten Probolinggo sangat berpotensi pada pengembangan perkebunan. Perkebunan yang tercatat pernah dikembangkan di daerah ini adalah perkebunan tebu. Ini calon pintu tol belum beroperasi sampai saat ini. Perkebunan tebu yang tadi kita sampaikan diketahui dengan keberadaan beberapa pabrik gula yang berdiri sebelum tahun 1900-an. Pabrik-pabrik gula yang pernah berdiri di Kabupaten Probolinggo antara lain pabrik gula Sumber Kareng didirikan pada tahun 1836, pabrik gula Wonoasih tahun 1882, pabrik gula Ombul tahun 1883, dan pabrik Bojong tahun 1894. Probolinggo juga merupakan titik temu yang penting serta pelabuhan regional untuk produk pertanian daerah pedalaman seperti gula, tembakau, dan kopi. Pada tahun 1830-an, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pabrik gula di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pabrik gula ini berada di bawah naungan Kultur Bank Maskapai
dengan nama Pabrik Gula Gending. Usul nama Gending sendiri tidak terlepas dari fenomena angin tipofon yang bersifat panas dan kering. Angin gending ini berhembus dengan kecepatan 17 sampai 35 km per jam dan sering terjadi pada musim kemarau, biasanya bulan Juni hingga September. Kembali cerita soal pabrik gula gending yang terletak di Desa Sebaung, Kecamatan Gending. Menurut informasinya, pabrik ini bisa menghasilkan 290 ton gula. Untuk bahan bakunya yaitu tebu, berasal dari para petani tebu di sekitar Probolinggo dan Lumajang. Sebenarnya menurut catatan sejarah, pusat penanaman tebu awalnya dilakukan di sekitar wilayah Batavia atau Jakarta. Namun karena karakteristik wilayah di sekitar Batavia, curah hujannya cukup tinggi, membuat tanaman tebu ini tidak dapat dikelola secara maksimal. Dari situlah muncul gagasan untuk memindahkan pusat penanaman tebu ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipandang lebih sesuai. Catatan dari sejumlah dokumen pemerintah kolonial Belanda mengidentifikasi bahwa pada awal pelaksanaan tanam paksa, wilayah Probolinggo sudah mulai menjadi basis penanaman sekaligus pengelolaan tebu sejak tahun 1832. Di antara bukti-bukti dimulainya gagasan penanaman tebu nampak pada anjuran Residen Pasuruan Probolinggo R. Domis
yang mewajibkan penggantian mesin pengelolaan tebu tradisional dengan mesin uap yang memungkinkan dilakukan produksi gula secara massal. Kita nanti juga akan melewati tol Gending, merupakan ujung dari jalan tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro yang terletak di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Beroperasi di bawah naungan PT Trans Jawa Paspro. Gerbang ini menjadi akses krusial penghubung wilayah barat dan timur Probolinggo. Sebagai titik akhir jaringan tol Trans Jawa di wilayah Probolinggo saat ini, gerbang ini berfungsi strategis untuk pertama, mendistribusikan logistik dan mobilitas masyarakat. Yang kedua, mengurai kemacetan jalur Pantura. Yang ketiga, menghubungkan pengendara menuju kawasan wisata populer seperti Bromo. Pada tahun 1957, dengan adanya perkembangan politik Indonesia, maka perusahaan Gula Gending diambil alih dari pemerintah Hindia Belanda ke tangan pemerintah Indonesia yang berlangsung sampai tahun 1962. Pada tahun 1962 sampai 1968, perusahaan Gula Gending berada pada naungan daerah 8. Kemudian tahun 1968 sampai 1975, semua pabrik gula yang dulunya bernaung di bawah Inspeksi 7 dirubah dan bernaung di bawah Perusahaan Negara Perkebunan 14. Menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1975 tentang penggalian bentuk perusahaan negara perkebunan 15, maka mulai Juni 1975 pabrik gula Gending di bawah naungan PT Perkebunan 14-15 Persero yang berkedudukan di Jalan Merak nomor 1 Surabaya.